Salam. Selamat berjumpa bagi kita di minggu pagi hari ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan ini Tuhan masih beri bagi kita untuk ada di hadirat-Nya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mendidik dalam kebenaran. Sekali lagi, mendidik dalam kebenaran. Bapak, Mama, di era informasi ini, setiap kita, tidak peduli dia itu tua atau muda, kecil atau besar, setiap saat kita disuguhi berbagai informasi yang kemudian karena kita melihat videonya atau fotonya, kita mendengar pesannya, membaca ceritanya, maka informasi itu akan masuk ke dalam benak kita dan tersimpan di otak kita sebagai pengetahuan. Bapak, Mama, tidak peduli informasi itu hoax atau benar, layak ditonton atau tidak, sesuai usia kita atau tidak, mendidik atau tidak. Semuanya akan muncul di HP ketika terhubung dengan internet. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi generasi muda dan juga anak-anak, informasi-informasi itu akan mempengaruhi persepsi mereka, cara berpikir mereka, bersikap dan bertutur kata mereka. Semua informasi itu memang bisa memberi pengetahuan tambahan, tapi pertanyaan bagi kita, apakah itu mendidik? Apakah itu informasi yang benar? Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes dalam akhir hidupnya juga menemui suatu masa hampir sama dengan yang orang Kristen saat ini hadapi. Suatu masa di mana ajaran Tuhan Yesus yang mendidik dengan kebenaran itu dirongrong oleh ajaran gnostik, di mana menolak Allah sebagai pencipta, menolak karya keselamatan Kristus dan menolak ajaran tentang kebangkitan daging. Bapak, Mama, dalam masa di mana orang Kristen dihadapkan dengan ajaran sesat ini, Yohanes merasa perlu untuk ditegakkan didikan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam pembacaan Alkitab tadi, Bapak, Mama, Yohanes bilang, aku sangat bersuka cita bahwa dia masih mendapati separuh dari anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Bapak, Mama, surat kedua Yohanes ini ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Para teolog menafsirkan ibu yang terpilih sebagai ibu-ibu Kristen, orang tua Kristen dan anak-anaknya, serta lembaga gereja dan juga jemaatnya. Artinya, Bapak, Mama, bahwa surat Yohanes ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang tua Kristen dan juga kepada anak-anak kita, pemuda-pemudi Kristen dan gereja di mana kita beriman dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kenapa, Bapak, Mama? Agar berhati-hati, selektif dalam menyerap pengetahuan serta didikan yang kita berikan. Kita perlu tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dalam upaya menggali, mencari, dan menyerap setiap informasi yang ada di hadapan kita. Yohanes menegaskan bahwa untuk menghadapi zaman seperti ini, kembalilah kepada perintah yang lama, yaitu supaya kita saling mengasihi. Kasih bukan hanya rasa, tetapi tindakan nyata. Kasih bukan hanya sekedar tentang bagaimana supaya anak kita berhenti menangis jadi kita bujuk dengan HP, tetapi tentang kesehatan matanya kalau selalu berhadapan dengan radiasi elektronik. Bagaimana dengan keseimbangan pertumbuhannya karena temannya bukan manusia, tetapi asisten AI, asisten kecerdasan buatan.
atau manusia buatan di HP kita. Kita lebih percaya ya Bapak Mama. Kita lebih percaya apa yang tampil di layar HP kita. Dan kita akan meragukan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan perkembangan mentalnya bila melihat video atau gambar-gambar yang tidak patut yang biasa tiba-tiba muncul di HP kita? Walaupun kita tidak minta, tetapi tanpa sadari itu akan muncul dengan sendirinya di layar HP kita. Bapak Mama kasih juga memikirkan masa depan anak-anak kita. Demikian halnya dengan pemuda-pemudi dan juga remaja-remaja Kristen. Saat ini Bapak Mama terlalu banyak sumber didikan dan pengetahuan, tetapi tidak semuanya harus diambil dan juga diikuti. Kita harus menggunakan internet dengan kasih. Karena internet memang kita butuh. Tanggapi semua pesan dengan memikirkan semua hal dan lakukan chat itu juga dengan kasih. Nah ini yang soalnya bagi kita ya Bapak Mama. Karena tidak sedikit orang memposting informasi yang tidak senonoh dan menyakitkan orang lain. Dan kita biasa lihat kalau salah sedikit berarti bisa sindir-menyindir ya Bapak Mama lewat HP, saling bully. Dan itu sudah menjadi kecenderungan di media sosial. Yang tidak menunjukkan peran orang tua dalam mendidik dan juga menanamkan kasih dalam diri anak-anaknya. Pertanyaan bagi kita sebagai para orang tua, kadang kita bilang begini, Mama Pendeta, kok siapa yang dicek dia pun HP, siapa yang ikut dia terus, dan berbagai hal kita akan keluarkan dari mulut kita untuk membela pribadi kita. Padahal seharusnya kita tahu bahwa kita salah juga. Hidup dalam kebenaran berarti hidup sesuai perintah Allah, yaitu mengasihi dan menaati kehendaknya. Benar bahwa dalam kehidupan kita saat ini memang kita hidup dengan mengasihi. Tetapi kadang kasih yang kita terapkan itu adalah kasih yang salah. Tetapi kita melakukannya terus. Ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita merasa bahwa firman itu menekan kehidupan kita. Firman itu merupakan sebuah beban dalam kehidupan kita. Sehingga sulit kebenaran itu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bapak Mama, pendidikan dalam kebenaran bukan hanya soal pengetahuan dan kepintaran intelektual, tapi juga tentang keteladanan hidup. Karena kasihnya pada kita, maka ibu Kristen, orang tua Kristen, anak-anak Kristen dan pemuda-pemudi Kristen perlu menjadi teladan. Agar karena perilaku hidup kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tugas gereja dan keluarga adalah menanamkan nilai-nilai ilahi dalam diri anak-anak dan jemaat secara dini, agar kasih dalam dirinya menjadi teladan bagi dunia ini. Bapak Mama, dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-11, Yohanes mengingatkan bahwa banyak penyesat telah muncul. Saat itu peran para penyesat secara langsung mengajarkan ajaran yang menentang iman Kristen. Dan bagaimana saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan di YouTube, TikTok atau juga Facebook. Banyak sekali orang memutarbalikkan ajaran Kristen. Banyak ajaran yang sementara muncul dan ketika kita baca, kita mulai bilang, oh betul betul salah selama ini. Contoh yang sementara berkembang pesat adalah perpuluhan. Kalau Bapak Mama membaca di FB, bahkan di YouTube, orang mulai ajarkan, perpuluhan itu tidak penting. Pikas kaya pendeta dan seterusnya. Apakah itu ajaran kebenaran? Bapak Mama, saudara-saudara, dan masih banyak ajaran-ajaran yang lain yang kadang menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Padahal awalnya kita sudah percaya, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ajaran-ajaran
ajaran itu akan membuat kita bimbang. Dan akhirnya kita membenarkan ajaran-ajaran itu padahal tidak sesuai dengan kebenaran. Orang juga mengajarkan sekarang tidak perlu gereja. Di rumah saja dengar khotbah di YouTube selesai. Iman kita bertumbuh. Apakah itu ajaran kebenaran? Tidak, Bapak Mama. Ajaran kebenaran tidak mengajarkan kita demikian. Karena itu terbukti dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang memang benar susah mau masuk gereja lagi, Bapak Mama. Orang akan berpikir lebih baik ke kerja daripada ke tidur. Pasti Bapak Mama bilang, pendeta itu mau khotbah kasih orang mau datang gereja. Ketong ada di gereja ini. Benar, Bapak Mama. Walaupun kita ada di gereja, tetapi kadang suami kita, anak-anak kita, mereka tidak datang gereja. Dan akhirnya kita bilang, kes tinggal masing-masing bertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Apa benar demikian? Tanggung jawab kita adalah saling mengingatkan, mengajarkan, menasihati mereka tentang kebenaran. Anak-anak muda, ketika kita orang tua berbicara tentang kebenaran, dong bilang apa? Beta sudah tahu. Tetapi ketika tahu, tidak mau mempraktikkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Demikian juga banyak orang tua. Tahu tentang kebenaran, tetapi untuk mempraktikkan dalam kehidupannya merupakan sebuah kesulitan besar. Dan kadang kita bangga bahwa kita tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak mengaplikasikan kebenaran yang kita tahu itu dalam kehidupan kita. Saya pernah ngomong, Bapak Mama, coba Bapak Mama kalau bertemu dengan orang yang mabuk betul-betul, dia bisa nasihat orang tentang kebenaran firman Tuhan. Dia bisa omong panjang lebar dan ketemu akui. Wih, Bapak Mama, pendeta, itu orang mabuk, mati ngomong firman. Kalau dia mabuk betul, dia ngomong firman, berarti dia selalu mabuk. Tapi kadang kita juga membenarkan itu, Bapak Mama. Kadang ketemu yang pikiran waras juga ketemu membenarkan itu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap perilaku hidup kita memang tidak mudah, tetapi kita dipanggil sebagai orang-orang beriman, sebagai orang tua Kristen. Tanggung jawab kita harus mampu untuk memberitakan kebenaran itu bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kita yang mendengar harus melakukannya mulai dari diri kita. Maka kebenaran itu akan bersinar terang. Tetapi kalau kita hanya dengar dan lewat saja, dan kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal duniawi ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kebenaran sudah bisa kita buat, Bapak Mama. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Mama, semua informasi yang kita dapat, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa harus diuji dengan firman Tuhan. Untuk itu kita perlu membekali diri kita dan juga anak-anak kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah biarkan anak-anak kita belajar sendiri. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua harus terus-menerus omong kebenaran firman Tuhan. Kadang belum mengerti apa-apa, tetapi percaya bahwa ketika kita memberitakan firman itu bagi anak-anak kita, maka Roh Kudus akan menolong mereka untuk secara perlahan memahami hal itu. Karena itu marilah Bapak Mama, biasakanlah anak-anak kita yang masih kecil, orang tua bawa datang sekolah minggu, Bapak Mama. Saya harus omong ini Bapak Mama, karena kalau datang sekolah minggu, Bapak Mama dong, sone koko bawa ini anak-anak. Tapi herannya kalau pesta, orang bisa koko bawa anak-anak dong. Bukan berarti saya bilang jangan di pesta, Bapak Mama. Saya tidak mengajarkan jemaat untuk jangan, tidak. Tetapi cobalah untuk masa depan anak-anak kita, masa depan gereja, maka tanggung jawab kita adalah punya semangat. Semangat bawa anak-anak untuk mereka dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena saat-saat
tertentu kita tidak punya waktu untuk mengajari mereka firman Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita untuk bawa mereka. Kadang saya, Bapak Mama, saya mengamati. Bukan saya tidak mengamati Bapak Mama. Kalau di sekolah minggu ini, anak-anak kurang. Bahkan Bapak Mama akan bilang, lu di sekolah minggu lu mau mandi kok, soalnya bukan urusan orang tua. Tetapi kalau kita mau ke acara-acara yang lain, potong siap aneh, andong neces mati. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, saya tidak bermaksud omong Bapak Mama untuk membatasi diri dalam berbagai hal. Tapi mari, supaya kebenaran itu ada dalam kehidupan kita dan dilanjutkan oleh anak-anak kita, tanggung jawab kita juga sama seperti Yohanes. Yohanes kasih tahu tentang kebenaran bahwa ada banyak ajaran-ajaran sesat yang mulai datang dan menggerogoti ajaran iman Kristiani. Dan saat ini sudah muncul Bapak Mama, bukan tidak. Sudah muncul lewat berbagai ajaran yang ada di YouTube dan juga di HP, FB dan sebagainya. Dan bagaimana supaya kita membentengi diri anak-anak kita, keluarga kita? Harus ada teladan hidup Bapak Mama. Harus ada teladan dari kita sebagai orang tua untuk meneruskannya bagi anak-anak kita. Mungkin kita tidak secara langsung omong bilang, anak lu harus buat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita tidak omong seperti itu. Tetapi lewat perilaku kehidupan kita, anak-anak atau generasi muda akan melihat ada hal baik dari diri kita. Dan itu akan menjadi pengetahuan yang baik untuk mereka juga terus terapkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saat ini kita orang tua dan gereja menghadapi tantangan yang besar. Saya bilang tantangan yang besar Bapak Mama, karena dunia IT menyodorkan banyak hal yang tidak kita ajarkan, tetapi mereka dapat. Karena itu untuk membentengi itu, marilah kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin gereja, marilah kita mendidik mereka dalam kebenaran, yakni dalam kasih keteladanan dan juga dalam iman yang teguh. Jangan sekedar kita berharap anak-anak kita akan kuat imannya menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup, tapi didiklah mereka di dalam kebenaran Kristus. Doakanlah mereka setiap hari. Mungkin Bapak Mama, banyak orang tua mengeluh, agak sulit untuk membawa kembali anak-anak. Tetapi saya mau bilang bahwa orang tua punya iman kepada Yesus Kristus. Karena itu kalau ada anak-anak kita yang belum gereja, suami belum gereja, istri belum gereja, yang selalu gereja itu jangan bakal lari-lari. Tapi tiap hari dalam doa-doa kita minta Tuhan menolong mereka, membimbing mereka kembali kepada kebenaran. Saya percaya hanya dengan itu Bapak Mama, maka kebenaran ini tidak akan mati atau lemah, tetapi kebenaran ini akan terus bersinar. Walaupun ada tantangan-tantangan, tetapi kebenaran itu akan tetap tegak. Karena itu marilah kita kembali dengan merenungkan firman ini dan melakukannya dalam setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kesempatan kami